Indonesia, kita coba untuk merubah menjadi Association for International Minded School Educators. Kenapa? Karena ternyata yang mau jadi membernya tidak hanya teman-teman dari sekolah internasional. Nah, visi dari IC ini sendiri adalah menjadi organisasi pendidik terbaik dan terdepan di Indonesia yang diakui oleh masyarakat baik secara nasional maupun internasional. Sehingga kita memiliki misi yaitu selalu meningkatkan kualitas pendidikan nasional dari akar masalahnya yaitu dari SDM-nya yaitu guru dan memperkenalkan sistem pendidikan luar negeri serta meningkatkan profesional guru. Manajemen tim kami sangat bervariasi dan semuanya ini benar-benar sukarelawan. Jadi kalau teman-teman berminat, kami juga masih Oke, sebagai koordinator untuk provinsi, yang dimana kami masih butuh teman-teman untuk ikut berpartisipasi kalau ingin. Kalau ingin nanti berkontribusi, nanti bisa ke link chatnya sehingga Kang Asep bisa nanti menghubunginya. Kantor pusat kami ada di Jakarta, yaitu di Plaza Asia, dan dokumen-dokumen legal kami sudah ada sejak berdiri. Jadi ini adalah sebuah organisasi yang bukan abal-abal, dari Kemenkumham, dari Otaris, bahkan dari keuangannya pun kami sudah ada dengan lengkap. IC ini tadi sudah dibicarakan, kita memiliki 4 pilar, yang dimana pilar pertama adalah pendidik harus belajar, jadi kalau jadi anggota harus terus mau belajar. Kemudian pendidik harus mau berbagi, kemudian harus bisa menginspirasi dan mewariskan ilmunya dengan cara menulis. Nah, dari kegiatan-kegiatan pilar ini, kami selalu mengadakan kegiatan bagi para anggota kami dari Sumatera sampai Papua. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan kami yang telah kami lakukan dari berbagai 4 pilar tadi. Ya, ini pendidik belajar, ini adalah kegiatan-kegiatan kami dari 2023, sebelumnya ada 2022, 2021, kemudian ada pendidik berbagi, kemudian juga ada pendidik menginspirasi. Ini juga tadi ada Mbak Ice ya, pernah jadi pernah berlangsung ya waktu itu sebelum pandemi, dan sekarang kita masih dalam tahap webinar terus, belum kopi darat. Kemudian juga ada pendidik menulis yang dimana kita memiliki teman-teman yang mau belajar menulis sehingga ada klub-klubnya. Bahkan kita juga mengadakan berbagai lomba untuk memastikan para SDM ini terinspirasi sehingga mereka terus mau belajar dan berbagi. Jadi ada lomba membuat video, ada lomba membuat blog, kemudian juga sampai kita beramai-ramai untuk membuat buku, yang dimana buku terbitan pertama IC adalah kurikulum ngumpet, dan buku yang kedua adalah kita menerbitkan buku serial pendidikan karakter yang dimana ditulis oleh 21 anggota member atau anggota IC. Ini adalah bukunya. Jadi kalau mau beli masih bisa ya, karena IC juga sekarang bergerak untuk menjadi penerbit. Jadi karena kita sudah melihat banyak sekali buku-buku yang kita akan terbitkan, jadi kita juga memberanikan diri untuk menjadi penerbit. Nah, buku terbitannya sudah terbit. Ini ada premium storybooknya. Dan kalau teman-teman belum punya, aduh sayang sekali harus punya. Jadi nanti kalau tertarik untuk membeli, nanti Kang Asep bisa memberikannya di kolom chat. Kemudian juga bisa order langsung buku-bukunya, karena buku-bukunya tuh udah sampai dari Sabang sampai Merauke sudah tahu. Upcoming event atau event yang akan ada menyusul adalah kita ada lomba untuk para menulis, yaitu dalam rangka Hardiknas, yaitu bulan lalu ya, bulan Mei bulan ini ya. Ini kita membacakan membaca cerita. Jadi cerita di mana yang dari buku yang kami buat ini tolong dibacakan. Nah, ini divideokan dan ini ada lombanya, dan juga untuk lomba untuk para guru. Nah, memang syaratnya harus membeli buku kami dulu, tapi untuk teman-teman yang sudah punya silahkan. Nah, IC ini berkembang tentu saja karena member dan juga merchandise-merchandise yang kami miliki. Nah, ini kalau mau punya kaosnya IC boleh dimiliki dan boleh order. Dan juga kalau ingin melihat langsung apa sih kegiatannya, bisa lihat di Instagram kami, Facebook kami, YouTube kami, ataupun podcast kami.
Oke, mungkin dari saya Kapri Anjaya sekian saja Kang Asep. Jadi yang saya ingin pastikan adalah teman-teman yang di sini teruslah belajar, keep learning, teruslah berbagi, yaitu sharing, teruslah menginspirasi, yaitu keep inspiring dan juga tinggalkan warisan ilmunya dengan terus menulis. Terima kasih. Dan kita sudah tidak sabar menunggu Pak Asep untuk mem- me- apa ya eh, kalau saya selalu bilang menginspirasi saya. Kalau ya mungkin saya juga harus selalu saya ingin tertarik untuk belajar karena ada Pak Asep Rosidin. Mangga Kang. Masih mute Kang Asep? Oh Ya. iya, maaf. Oke, terima kasih Ibu Kapri untuk penjelasannya tadi tentang apa itu IC dan bagaimana perjalanan IC. Oke, ya di sini ada dua Asep, jadi kita ini ya Pak Asep, Pak Asep dan Kang Asep ya sedang ini. Oke, jangan-jangan Pak Asep juga bagian dari paguyuban Asep Dunia ya. Oke, seperti tadi yang sudah dikatakan Bu Kapri, kayaknya kita sudah tidak sabar ya, dan Pak Asep juga nampaknya sudah bergabung bersama kita di sini. Ya. Mungkin saya akan sedikit perkenalkan Pak Asep ini. Kalau tadi Bu Kapri memperkenalkan Pak Asep temannya ya di UPI, eh, calon dokter ini keren-keren ini, benar-benar pembelajar sepanjang hayat ya Bu Kapri, Pak Asep senang-senang belajar gitu ya. Dan kita harus contoh ya sebagai anggota IC. Oke, eh, Pak Lo Asep ini. diambil nenek Aisyah tuh mama ini. Oke, tolong Ibu Bapak di mute dulu. Eh, oke, Pak Asep ini sekarang tadi calon doktor ya, sama dengan Ibu Kapri, dan di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Oke, untuk pengalaman mengajar dan ini ada pengalaman pengalaman bekerjanya lumayan banyak, mulai dari pengajar, kemudian pernah menjadi kepala laboratorium, kemudian menjadi kepala bagian kurikulum nasional dan kurikulum khas Darul Hikam di tahun 2015. Pernah juga jadi dosen luar biasa di STII Siliwangi Bandung, kemudian juga menjadi beberapa kali di kepala sekolah SDIT, kemudian sekolah tahfiz, kemudian menjadi kepala bagian kurikulum di yayasan, dan itu sampai sekarang ya, kepala Litbang Peneliti dan Pengembangan Manajemen Pendidikan dan koordinator program organisasi penggerak. Oke, itu beberapa pengalaman dari Pak Asep, dan bukan pernah ya, ini banyak sekali, sampai 25 pelatihan, diklat dan pelatihan. Ada pelatihan eh, ini educational conference tingkat nasional, kemudian juga pernah beberapa kali menjadi delegasi di Ching di luar negeri sampai ke Singapura ya. Oke, nampaknya kita langsung aja ya invite Pak Asep untuk berbagi tentang digital leadership. Apa sih digital leadership dan kenapa ada 360 derajat? Ya, Oke, kita langsung aja invite Pak Asep, mangga silahkan. iya. Baik, terima terima kasih Pak Asep ya, Ketua Asep Dunia di AIC rupanya ya. Ya, Bu Kapri, selamat sore menjelang malam ini ya kalau di Bandung. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan coba ya saya menyampaikan beberapa tema diskusi, lebih lebih tepatnya mungkin ya disampaikannya sebagai diskusi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu dan sukses untuk Bapak dan Ibu yang ada di komunitas ISEI, baik yang baru bergabung ataupun yang sudah menjadi komunitas setia di sini ya. Ini rupanya manusia-manusia pembelajar sejati gitu ya. Karena memang ya biasanya menular ya kalau para foundernya pembelajar, insya Allah semua yang ada di dalamnya juga menjadi pembelajar sejati.
Baik Bapak dan Ibu, hari ini saya akan mencoba membuka tema diskusi tentang digital leadership 360 derajat. Ya, sebetulnya ini Pak Asep ya boleh dikatakan iseng-iseng saja saya menyebutnya apa 360 derajat gitu ya, karena mungkin nanti ada semacam pemahaman yang ingin dibangun bahwa digital ini bisa membentuk kita belajar tanpa harus ada batas waktu, ruang gitu ya. Juga tentu saja kita tidak harus memposisikan kita sebagai guru selamanya begitu ya, ataupun barangkali suatu saat kita harus banyak belajar juga dari siswa-siswa kita gitu, seperti itu. Nah, mungkin paling tidak sekilas dari makna yang kita sebut sebagai 360 derajat itu seperti itu. Mohon izin untuk share screen Bapak dan Ibu. Bersama dengan pusat studi Ya. di full aja. Datangi kantor staf presiden. Baik, sudah muncul ya. Nah, pertama saya di sini yang dinamakan dengan 360 derajat itu secara prinsip peran teknologi itu dalam bidang pendidikan untuk memfasilitasi proses pembelajaran agar menghasilkan outcome yang diharapkan. Nah, Bapak dan Ibu, kita terjebak ya pada suatu kondisi di mana kita merasa bukan seorang ahli digital, misalkan seperti itu, atau mungkin juga tidak punya peralatan digital yang mumpuni, atau mungkin lebih jauhnya saya bukan web programmer begitu ya, atau saya bukan apalagi game programmer atau desktop programmer dan lain sebagainya. Padahal secara prinsip ya di sini bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut di dalam bidang pendidikan gitu ya untuk bisa memfasilitasi proses pembelajaran. Ini yang digarisbawahi gitu ya, yang digarisbawahi. Prinsip-prinsip ini akan membuat kita tidak terlalu takut begitu ya, karena kita tidak punya basic digital gitu, sehingga rasanya saya sepertinya bukan sesuatu yang sesuai gitu dengan istilah itu gitu. Padahal dulu mungkin kita bisa sangat paham. Dulu kita tidak punya HP mungkin ya. Ada zamannya bahwa HP itu menjadi atau gadget itu menjadi biasa gitu. Ya sebetulnya itulah yang disebut dengan digital. Hanya saja mungkin yang digarisbawahi adalah memfasilitasi proses pembelajaran begitu. Nah, kemudian memfasilitasi dalam hal akses terhadap sumber belajar. Nah, ini ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu gurunya sudah mengambil bagian daripada digitalisasi itu untuk dijadikan sumber belajar gitu ya. Nah, sebetulnya kita bisa keluar dari batas keterbatasan kita. Ya, halo, cek sudah ya. Ya. Barangkali kita kurang bisa dikatakan kurang paham dalam suatu konteks gitu ya, keilmuan. Nah, sebetulnya kita tidak dibatasi oleh itu gitu. Kalau prinsip digital leadership 360 derajat ini salah satunya adalah bagaimana kita menyuguhkan sumber belajar yang berkualitas tanpa batas gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Tadi karena mungkin saja kita ada keterbatasan dalam suatu keilmuan begitu ya, tapi kita bisa memperolehnya itu dari internet misalnya. Nanti ada semacam knowledge management system, artinya ada manajemen ilmu pengetahuan dalam konteks ilmu yang tentu saja Bapak Ibu sebagai guru itu disesuaikan dengan tingkat dan levelnya. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, nah di sini prinsipnya itu bagaimana kita bisa memfasilitasi ya agar bisa interaksi gitu
dengan pendidik maupun sesama peserta didik tanpa dihalangi batasan ruang dan waktu. Jadi jika guru sudah bisa istilahnya apa ya, setelah pulang ke rumah gitu, tapi sebetulnya kita tidak tahu gitu berapa siswa yang sedang membuka gitu ya sebuah fasilitas yang kita sediakan tadi, sumber yang tidak terbatas itu gitu. Namun kita bisa tahu setelahnya, setelah kita mengecek report daripada learning management system yang sudah kita siapkan gitu. Ini artinya kita sedang membangun interaksi tanpa batas gitu ya. Jadi kita sedang di perjalanan, mungkin Bapak Ibu pulang dari katakanlah secara fisik itu sekolah, gedung sekolah, terus pulang ke rumah begitu. Tapi proses pembelajaran itu masih tetap bisa berlangsung tanpa menghilangkan unsur pendidikan yang dimaksud adalah secara upaya secara disengaja dan terstruktur begitu. Artinya kita ada sebuah media yang disebut dengan digitalisasi gitu ya untuk bisa memfasilitasi itu semua begitu. Kemudian memfasilitasi tersedianya media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ya, kadang kita terbatas ya, misalnya kita terbatas punya alat mic yang mikrofon yang kurang bagus begitu ya, atau kamera yang kurang bagus gitu. Nah, dengan digitalisasi kita bisa meminimalisir itu gitu. Dari aspek noise-nya, dari aspek kualitas gambarnya dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin akan segera menjadi kenyataan jika prinsip 360 derajat ini dijadikan acuan gitu, tidak harus memiliki basic gitu ya, basic yang tentu saja agak di luar keilmuan kita mengenai tentang istilah digitalisasi ini. Nah, kemudian mengelola dan mengevaluasi proses pembelajaran secara efektif, efisien, dan terkendali. Ya, nanti bagaimana tidak disebut dengan efektif gitu ya. Kita sekali membangun untuk sekian puluh pertemuan gitu. Setelah itu kita bisa backup, kita bisa restore kembali di sistem yang baru untuk siswa yang baru gitu. Sehingga ini satu kali kerja, tapi itu bisa digunakan secara berulang, tentu saja dengan manajemen kualitas dalam pengelolaan learning management system yang sama ya, berbeda dengan Bapak Ibu guru, kita mengajar di kelas A gitu, di level yang sama, kemudian pindah ke kelas B, mungkin ada sedikit perbedaan ya dari sisi ya minimal kata pengantarnya, atau mungkin banyak sedikitnya kita memberikan deskripsi tentang suatu definisi misalkan gitu. Nah, ini kan bisa dihindari ketika kita menyertakan gitu ya, menyertakan digital ini sebagai salah satu bentuk machine learning atau bentuk sebagai quality management system begitu untuk proses pembelajaran begitu. Nah, kemudian belajar secara mandiri. Nah, ini intinya yang disebut dengan 360 derajat itu bahwa tidak hanya gitu ya kita belajar tentang digitalnya untuk menyediakan pembelajaran yang berkualitas, tapi juga akhirnya gitu siswa itu sebagaimana yang kita harapkan, student center itu terjadi salah satunya dengan stimulasi gitu. Bagaimana learning management system itu dibentuk gitu ya, dibentuk sehingga ya secara mandiri mereka bisa menyelesaikan pembelajaran yang mungkin saja kita dibatasi oleh JP ya ketika kita di ruang kelas. Nah, ketika di virtual kelas ini itu kan tidak dibatasi gitu, tapi semuanya bisa dilakukan secara mandiri, tapi kemudian kita secara mandiri juga atau secara virtual atau real time kita bisa memberikan feedback gitu kepada hasil daripada pembelajaran yang mandiri tersebut. Nah, ini mungkin yang didefinisikan oleh saya sebagai digital leadership 360 derajat gitu ya. Kemudian nanti ada
apa saja sih sebetulnya yang bisa menjadi tahapan bagaimana kita bisa menjalankan digital leadership ini gitu. Tentu saja ada banyak versi ya Bapak dan Ibu. Bahkan kalau kita melakukan systematic literature review gitu, begitu banyak sekali istilah digital leadership itu diterapkan di pendidikan gitu. Nah, hanya saja mungkin saya mengambil jalan yang paling mudah gitu ya, paling tidak gambaran dari indikator smart classroom saja gitu. Kalau saya lihat ternyata ya pada umumnya kita itu sudah smart ya kelas kita itu. Yang penting ada audio visual begitu, terus kemudian bagaimana memiliki misalnya bisa disebut saja ada PC gitu, personal komputer atau ada laptop seperti itu bisa disebut dengan smart classroom. Tapi yang justru yang jadi pertanyaan adalah apa itu sudah menjadi field classroom gitu ya, betul-betul menjadi caranya itu atau apa ya prosesnya itu betul-betul sudah smart seperti itu gitu ya, sehingga semua digital yang disebut dalam konteks fisik itu bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Nah, kalau versi saya tentu saja ada apa ya semacam penyederhanaan begitu ya, di mana kita harus bisa minimal 5 tahap ini kita lakukan begitu. Pertama, digital leadership itu bisa dilakukan oleh setiap orang, bukan oleh yang memiliki pengetahuan digital saja. Nah, jika ini secara 360 derajat dilakukan begitu. Sebetulnya lebih kepada definisi siklus ya mungkin Bu Kapri, Pak Asep ya, saya mengistilahkan 360 derajat itu. Seperti itu ya. Nah, dengan hal ini bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip tersebut? Nah, intinya teknologi itu kan tidak harus yang secara umum kita pahami, misalkan alat-alat yang mahal gitu ya. Misalkan langsung ke PR begitu ya. Bagaimana virtual reality seperti yang sekarang lagi booming gitu. Sebetulnya tidak seperti itu. Nanti ada langkah identifikasi apa-apa saja gitu yang digital bisa dimanfaatkan. Asal prinsipnya itu tadi ke pembelajaran gitu ya, di mana Bapak dan Ibu guru bisa menerapkan itu di dalam siklus 360 derajat. Jadi tidak ada batasan waktu. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip digital leadership itu sebetulnya cukup ya secara sederhana. Banyak sekali para ahli mendefinisikan hal ini. Saya mencoba untuk bisa merangkum ke dalam 4 hal yang mungkin bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa ada basic begitu ya digital. Pertama, strategi dan visi digital. Ya, ini strategi itu artinya bagaimana kita menghadirkan segala aspek yang bisa dimunculkan gitu ya untuk sebuah proses siklus tadi gitu ya, agar visi digital ini bisa tercapai. Ya, sebetulnya seperti itu. Kemudian pengambilan keputusan berbasis data. Nah, apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan berbasis data itu? Ya tadi balik lagi ya ke konsep bahwa semuanya coba kita lakukan dengan digital sehingga kembali pada saat kita melakukan improvement gitu terhadap suatu proses itu kita bisa melihat data itu kembali gitu. Nah, maka definisi ini paling tidak saya lebih kepada proses learning ya. Makanya lebih kepada alatnya itu atau toolsnya itu adalah learning management system. Gitu. Kemudian bagaimana inovasi itu dibentuk ya, bisa bertransformasi terhadap kebutuhan pemanfaatan digital di classroom kita gitu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu ini bisa yang paling sederhana ya, apa misalkan ya bisa dikatakan kita memanfaatkan fasilitas yang ada di Microsoft misalkan gitu. Kemudian memanfaatkan learning yang open source begitu ya. Atau setidak-tidaknya kita dalam pembelajaran itu memakai PowerPoint. Tapi itu masih
ada batasan kalau itu hanya dilakukan berbasis multimedia gitu ya, definisi digitalnya pada tatap muka di kelas gitu. Nah, yang saya maksud itu bisa terjadi 360 derajat jika kita melakukan inovasi ya terhadap learning management system gitu, di mana ada 10 siswa yang mempelajari konsep A, kemudian ada 10 siswa yang mempelajari konsep B gitu. Karena ini sifatnya asinkronus, itu nggak ada masalah gitu, semua berjalan dengan lancar dan semua bisa ada reportnya, kita bisa tahu bagaimana aktivitas yang dilakukan dan kita bisa memberikan feedback secara tentu saja ya secara real time jika diperlukan, atau paling tidak gitu kita bisa melihat adanya suatu perkembangan proses pembelajaran dari siswa tersebut sebagaimana kita lihat di dalam learning management system ini. Nanti bentuk inovasi e-learning ini akan saya coba perlihatkan gitu ya. Kenapa saya rekomendasikan ini sebagai sesuatu yang bisa dilakukan oleh guru? Karena memang bisa dilakukan atau bisa dibuat secara gratis gitu ya, tanpa ada batas nggak ada batas misalnya gitu ya user begitu, atau ada batas kapasitas seperti itu. Karena ya itu tadi kita tambah lagi pengetahuan kita. Misalnya ada Moodle. Moodle itu kalau pakai Genomio biasanya web hosting dari atau web server dari Genomio tersebut akan menolak ya orang Indonesia untuk membuat learning management system dari Moodle gitu, atau dari yang lainnya pun. Nah, sebetulnya mereka itu gratis. Nah, kita tambahkan lagi literasi kita dengan bagaimana cara kita bisa menggunakan VPN gitu ya dari misalkan yang digratiskan gitu. Nah, misalnya dari Kanada begitu, sehingga kita bisa jadi gratis. Ini sebetulnya tidak ada, bukan trik ya, memang itu apa namanya dijelaskan seperti itu gitu di literasi yang kita ketahui. Jadi tidak ada semacam apa ya, tidak ada semacam kecurangan begitu ya, tapi memang bisa dilakukan seperti itu. Ada literasi yang di tutorial mereka juga jika kita masih keterbatasan apa namanya biaya misalkan gitu ya, atau server dan lain sebagainya, maka bisa melakukan dengan multiple akun begitu, ataupun dengan tadi kerjasama bagaimana literasi kita mengantarkan kepada web server yang gratis begitu. Di negara lain ini gratis ya, di kita masih belum tersedia. Nah, ini yang selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan digital. Jadi kalau ini bisa dilakukan, maka sebetulnya kita bisa memimpin proses learning itu. Ya, itu yang dimaksud dengan bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas gitu ya, di kelas kita secara virtual atau apa blended begitu ya, tatap muka, sehingga ada yang sinkronus, ada yang asinkronus gitu. Itu dilakukan secara terus-menerus gitu dalam konteks manajemen learning management system. Mungkin mengawali diskusi saya seperti itu. Biasanya kita diskusi nih, Ibu Kapri menambahkan sebelum dilanjutkan. Ya, Aduh, ini sebelum saya disuruh dilanjutkan. nambahkan Kang Asep, harusnya yang moderator nih. Saya lagi menyimak ini ya. Ternyata tidak perlu pinter untuk komputer, tapi kita bisa berinovasi ya dengan Ya, digital betul. leadership ini. Ya, betul. Tapi saya juga Ya. tadi tertarik ada yang bisa di apa ya? Ternyata bisa dicari untuk yang free ya. Ya, yang free. Saya membuat e-learning itu satu mapel begitu ya di sekolah kami, itu satu e-learning Bu ya. Nah, itu karena kalau satu learning management system untuk keseluruhan sekolah misalnya gitu ya, itu terbatas user. Misalkan kalau sekolah kita sudah besar. Nah, dibuat saja satu apa namanya? Satu e-learning itu atau satu LMS itu untuk satu mata pelajaran. Nah, untuk menggabungkannya, untuk bisa
ya seperti terlihat dalam satu website begitu ya. Nah, kita gunakan website yang lain gitu. Ya, mungkin semacam Linktree ya yang tadi digunakan oleh Aisyah juga, atau Nah, bisa ada banyak yang free juga begitu. Nah, oke, sebetulnya keterbatasan itu bisa dilakukan dengan melakukan inovasi yang lain begitu. baik. Oh, menarik. Saya nggak sabar sampai Eh, selanjutnya nih, Kang. Oke, Kang Asep. iya betul. Untuk saya pribadi ini masih belum tergambar seperti apa. Mungkin nanti Pak Asep tentunya akan menunjukkan Siap, ya bentuknya seperti apa, kemudian ya, juga mendemokan mungkin ya, Pak, supaya lebih ya, tergambar untuk kita siap, semua. ya, Dan Bapak Ibu untuk jika ada pertanyaan boleh langsung atau juga boleh di kolom chat ya. Dan juga ya. nanti akan ada daftar hadir yang yang harus diisi untuk mendapatkan satu buku kurikulum ngumpet. Oke. Wih, mantap ini, Ya. mantap, luar biasa. Kita mungkin lanjut lagi, Pak Asep. Baik, Kita bisa baik, lanjut. Oke. baik, ya, baik Pak Asep dan Ibu Kapri, kita mohon izin untuk lanjut ya, melanjutkan. Ya, selanjutnya bagaimana strategi kita untuk bisa memanfaatkan teknologi ya di kelas. Sebetulnya definisi kelas di sini ya tentu saja secara fisik begitu ya, classroom, ataupun secara digital gitu. Nah, sehingga ada yang menyebutnya itu smart classroom, itu lebih definisinya ke fisik gitu ya. Ada juga yang menyebut Prof. Eko Indrajit itu pil classroom begitu ya. Jadi sebuah cara bagaimana di sana itu yang disebut dengan smart classroom itu dijalankan gitu. Karena memang bisa membuat begitu ya tanpa inovasi-inovasi yang lainnya, ya akhirnya e-learning itu tidak berjalan gitu. Padahal ya mungkin kalau di perguruan tinggi bisa efektif gitu ya, tapi kalau di pendidikan dasar menengah atau di sekolah-sekolah negeri misalkan pada pada umumnya ya yang eh, tanda kutip mungkin penyebarannya itu lebih di daerah-daerah gitu. Itu agak kurang efektif begitu ya, agak kurang efektif. Tapi sebetulnya dengan strategi teknologi bagaimana di kelas kita bisa memanfaatkan teknologi itu bisa teratasi begitu. Nah, salah satunya adalah integrasi teknologi dalam kurikulum. Kalau sebenarnya kalau kita simak perkembangan teknologi itu dulu kapur tulis juga teknologi begitu ya. Sehingga kita tidak harus selalu ke gadget, tidak harus selalu ke laptop begitu ya, software atau hardware-nya gitu. Tapi teknologi itu sebuah cara yang bisa digunakan gitu ya, yang bisa dilakukan untuk bisa melakukan sebuah inovasi yang lebih memudahkan dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga di sini kurikulum itu apa ya disebut terintegrasi itu semua mata pelajaran ya ada e-learningnya, paling tidak saya mendefinisikannya begitu supaya bisa dipelajari tadi konsepnya secara 360 derajat. Jadi tidak ada batas waktu, tidak ada batas ruang, itu bisa begitu saja bekerja begitu ya, sehingga pas kita buka e-learning itu kita kaget gitu ya, oh ini ada siswa yang belajar jam 1 malam gitu. Nah, itu kejadian gitu. Kok bisa begini ya gitu. Kita tidak tahu bahwa biasanya juga misalnya gitu ya Ananda tersebut mempelajari hal yang lain gitu di jam segitu. Tapi karena kita tidak punya knowledge management system di dalam digital kita gitu, sehingga ya tentu saja kita tidak bisa tahu gitu ya bagaimana proses belajar anak tersebut di malam hari misalnya seperti itu. Nah, kemudian manajemen kelas, bagaimana manajemen kelas ini ada semacam kolaborasi begitu ya antara asinkronus yang sifatnya tatap muka secara langsung ataupun secara digital seperti ini kan masuknya ke sinkronus begitu ya. Nah, kemudian ada yang asinkronus. Asinkronus itu intinya bisa menggunakan yang paling sederhana mungkin Google Classroom gitu ya, Moodle, kemudian Microsoft Teams dan masih banyak lagi sebetulnya. Nanti coba saya perlihatkan bagaimana saya belajar full stack developer gitu ya, belajar pemrograman dari nol gitu ya. Itu hanya di LMS gitu.
dan saya merasa dihargai gitu ya, karena dapat feedback dari sana, bisa diskusi dari sana, dapat sertifikat gitu. Padahal gurunya ya itu ya digital begitu, gurunya dosennya digital seperti itu. Nah, kemudian menggunakan alat kolaboratif ya, artinya tadi ya tidak selalu hanya ada LMS di sana, jadi kita bisa juga berinovasi yang lain. Tadi ada bahasa gratis itu sebetulnya untuk menghindari keterbatasan akses ya. Jika sekolahnya sudah mumpuni, saya kira berlangganan Google lebih baik begitu ya fasilitas. Nanti saya janji akan mendemokan sedikit apa fasilitas perbedaan yang berlangganan dengan yang free gitu. Tapi bagi saya yang free saja kalau dilakukan gitu, wah itu sudah luar biasa gitu. Nah, begitu. Nah, jadi harus ada kolaborasi alat begitu ya, tool collaboration di dalam learning management system, sistem yang kita knowledge gitu ya, yang kita manage knowledge-nya. Kemudian evaluasi dan umpan balik. Nah, ini tadi ya sudah disampaikan, bisa real time, bisa juga kapan saja, tapi kita bisa kapan siswa kita belajar, kita bisa tahu gitu ya sampai detiknya. Gitu. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran, kemudian pelatihan dan pengembangan profesional. Nah, mungkin ini itu bisa ditempuh ya dengan bergabung seperti dengan komunitas-komunitas yang memang betul-betul mengabdikan diri untuk pengembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Salah satunya yang saya kenal gitu ya, yang banyak sekali orang yang berpengaruhnya di sini. Jadi kalau saya melihat wajah Ibu Kapri ingin banyak sekali menyebutkan berbagai macam keunggulan, prestasi, kemudian kontribusi untuk pendidikan ini gitu ya. Kadang-kadang tidak tidak inginnya langsung gitu. Ini beliau ini dan sebagainya. Tapi tentu saja di komunitas ini lebih mengenal daripada saya ya, insya Allah, sehingga kita bisa konsisten bersama-sama membangun pendidikan. Nah, kemudian apa sih kita kan apa ya semacam sulit gitu ya, seolah-olah gitu. Saya mengapa menyebutnya seolah-olah, karena sebetulnya itu sangat mudah ya gitu. Saya pelajari dari Prof. Eko itu apa sih sebetulnya perubahan atau transformasi dari kebutuhan untuk bisa memanfaatkan digital ini sebagai ya alat yang mudah, murah gitu, tapi efektif dan efisien untuk bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas gitu. Nah, ternyata itu cuma dua ya kuncinya, tahu dan mau begitu. Jadi setelah tahu lingkaran yang tadi, ada proses-prosesnya ya menjadi tahu, tapi kalau tidak mau tidak ada artinya ya, sertifikat numpuk begitu. Pengalaman belajar juga di mana-mana, punya guru di mana-mana, tapi akhirnya ada istilah dari dosen saya itu, my head is killing me katanya, Bu. Kepala saya membunuh saya. Jadi kadang kita tidak bisa mengatasi masalah kita sendiri gitu. Padahal proses learning ini amal soleh yang luar biasa ya, karena bisa amal jariahnya itu ya bersambung terus gitu ya. Siswa kita memberikan ilmu lagi kepada siswanya nanti terus begitu. Jadi nggak ada akhirnya dari aspek amal jariah. Nah, tapi kalau perubahan ini tidak dilakukan, tentu saja ya itu disrupsi teknologi, kita akan seakan-akan kita sebagai korban saja begitu ya, sebagai orang yang tidak memiliki pengetahuan, saya bilangnya seolah-olah. Padahal itu ya sebagaimana kita dulu tidak pernah pegang, mungkin tidak pernah tahu bagaimana menggunakan gadget, sekarang sudah biasa saja itu, bahkan bagaimana hidup kita tanpa gadget itu mungkin tidak ada bisa yang membayangkan begitu ya. Satu kali lupa aja konsen kita sudah gak bisa fokus gitu ya, karena saking bermanfaatnya di samping kita. Nah, bagaimana kita bisa memposisikan proses pembelajaran ini di mata siswa jadi seperti itu gitu ya, termasuk di kita, yaitu maunya ini gitu ya, maunya ini yang harus kita dobrak dulu. Nah, itu sebetulnya banyak sekali konsep manajemen perubahan, tapi kalau
ada kemauan tapi tidak tahu gitu. Nah, untuk tahu kan tadi prosesnya harus learning. Ya, sudah tahu tapi tidak ada kemauan, mungkin tidak manfaat gitu ilmunya gitu. Nah, baik, kemudian yang terakhir sepertinya ini Bapak Ibu dari sisi materi ya, bagaimana kita bisa mengembangkan keterampilan supaya tahu kita itu dilandasi dengan praktek inovasi begitu. Jadi jangan terbatas kepada bagaimana ya, itu kan berbayar gitu. Nah, saya juga seperti itu ya Bapak Ibu sebelumnya gitu, tapi ternyata ya banyak sekali orang baik yang memberikan akses secara free gitu untuk bisa menjalankan digitalisasi leadership dalam konteks pembelajaran. Nah, caranya bagaimana? Lagi-lagi ya, tadi harus ada integrasi kurikulum. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, ya mungkin paling tidak definisi yang paling sederhana dari saya, wajibkan setiap guru itu punya e-learning. Itu saja dulu gitu. Boleh nggak knowledge-nya itu atau sumber daripada ilmu pengetahuan yang beliau pegang itu dari yang lain dulu, tidak apa-apa Bapak Ibu, karena itu sifatnya kita tidak mengklaim sebagai milik kita ya, tapi hanya link saja nanti kita demokan gitu ya. Jadi kita ngelink ke YouTube-nya ISEI misalkan begitu ya. Kita ngelink ke YouTube-nya dosen-dosen di mana seperti itu. Nah, ini integrasi yang saya sebutkan itu yang saya maksud seperti itu gitu. Kemudian terdapat proyek IT ya, paling tidak kita harus punya e-learning setiap mata pelajaran, itu adalah salah satu proyeknya gitu. Tapi begitu juga kita ke siswa kita begitu ya. Jangan mungkin zaman kita berbeda ya, lebih bahkan lebih mudah mungkin siswa-siswa kita untuk belajar IT gitu. Justru di sana kesempatan kita untuk bisa melakukan dominasi kita sebagai digital leadership begitu ya, memanfaatkan zaman ini gitu ya, di mana siswa kita lebih melek gitu. Itulah konsep digital leadership kita harus lebih bekerja gitu di sana. Nah, yang terakhir adalah membentuk atau mengikuti komunitas. Ini penting Bapak Ibu ya, karena sebetulnya ini salah ketik ya saya. Leverage gitu ya, jadi daya dongkrak gitu. Jadi komunitas itu menjadi daya dongkrak. Kadang istilah saya itu mungkin saya numpang keren nih di IC gitu Bu Kapri ya. Karena saking kerennya IC ya saya numpang keren. Itulah fungsinya komunitas gitu ya. Jadi kita yang mungkin tadinya dikenal hanya sekeliling kita, dengan komunitas-komunitas yang sesuai peminatan kita ikuti, sesuai dengan hobi dan lain sebagainya, kita bisa termasuk gitu ya, bisa lebih dalam konteks digitalisasi seperti itu. Nah, itu mungkin secara materi begitu ya Bapak dan Ibu. Sedikit saya izin untuk mendemokan gitu ya, apa yang dimaksud tadi sebagai e-learning management system begitu. Jadi ini yang pertama kita udah tahu teorinya, terus kemudian nanti udah tahu cara mempraktekannya, kemudian mau nggak kita aplikasikannya? Nah, begitu Bu. Nah, Ya, Begitu ya betul, Kang Asep ya? betul Bu, seperti itu. ya tidak cukup tahu ya, tapi juga harus mau Betul. mengaplikasikannya. Ya, yang pertama saya rekomendasikan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti ASA ya, barangkali di salah satu di IC sudah ada yang mengikuti ASA begitu. Ini ada Acer Award Berarti gitu harus ini ya, harus dicatat ya, Ang? ya. Oh iya. Iya. Oke, siap. Nah, ini di ASA ini luar biasa ya, saya banyak belajar gitu. Bisa komunitas-komunitas seperti ini mungkin yang diikuti gitu ya. Saya mengikuti di Eser gitu. Nama programnya itu ASA, tapi di sini juga dikenalkan tentang jelajah ilmu. Misalkan kita bisa belajar tentang model penerapan dan perubahan karakter guru pada pembelajaran cyber atau cyber pedagogi. Saya juga baru tahu ternyata pedagogi juga
ada cybernya begitu ya. Bukan andragogi saja, bukan pedagogik saja atau hiutagogi saja, tapi ternyata ada cyber pedagogi. Nah, mungkin salah satu digital leadership itu menggiring ke arah ini, bagaimana seorang guru itu memiliki ilmu mendidik ya dengan memanfaatkan digital gitu. Ini salah satu rekomendasi mungkin Bu Kafri ya untuk bisa mungkin bagi yang belum gitu ya, bagi yang sudah mungkin bisa mencoba masuk ke apa namanya fasilitas atau komunitas yang lain. Nah, saya juga membuat sendiri seperti ini. Saya mengajar di Ronggolawe, Bapak Ibu. Ronggolawe itu di mana? Jawa Timur, Tuban begitu. Tapi bisa hanya melalui bukan hanya sifatnya itu sinkronus ya, tapi bisa juga asinkronus. Jadi kita cukup buatkan e-learningnya seperti ini ya. Ini e-learning metode penelitian misalnya. Gitu. Nanti masuk ke sini. Nah, kita sudah berikan akses ya kepada semua mahasiswanya. Jadi pertama di usernya itu kita upload dulu, kemudian di enrollment dalam kursus kita gitu. Ini sengaja dibuat untuk mata kuliah tertentu gitu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, misalnya ini mudah dan ini gratis Bapak Ibu ya. Nah, kita coba misalkan cek di sini. Nah, ini yang mau saya demokan Bapak Ibu ya. Sini ketika add an activity or resources gitu ya, kita klik. Nah, ini resourcesnya banyak sekali Bapak Ibu. Dan ini ya termasuk apa namanya CBT gitu ya, computer based test itu juga bisa dilakukan. Kemudian bagaimana kita bisa memasukkan satu file buku gitu ya, yang bisa kayak di flip begitu, dibuka satu persatu gitu. Atau juga forum, file, folder gitu. Kemudian ada yang sedikit mungkin agak istilahnya asing gitu ya. Ada H5P begitu ya, MS Content Package. Sebetulnya ini tidak digunakan semua gitu ya, juga sebetulnya sudah bagus gitu. Yang sering kita gunakan misalkan di sini ada workshop gitu ya, kemudian URL. Nah, tadi yang saya bilang, boleh nggak kita ngambil dari YouTube orang? Boleh, karena kita tidak mengklaim itu milik kita. Kita hanya menyambungkan link saja kepada link miliknya beliau gitu ya. Nah, sehingga ya sebenarnya kita membantu gitu ya, membantu bagaimana view daripada pemilik video atau konten-konten tertentu itu bisa di-view oleh siswa-siswa kita. Nah, ini lesson nanti saya coba perlihatkan ada suatu learning management system yang hanya menggunakan lesson gitu dari awal sampai akhir. Jadi tidak banyak yang digunakan Bapak Ibu seperti di sini ya, dia hanya menggunakan lesson gitu. Nah, saya seringnya menggunakan page gitu ya, lesson, kemudian URL, workshop, quiz gitu. Survei. Nah, tergantung kalau kita menyebutkan itu, kadang para guru itu sering melakukan itu misalkan melalui WhatsApp gitu ya untuk sebuah kepentingan survei gitu. Tapi sebetulnya itu bisa di manage gitu ya. Yang saya maksud dengan knowledge management system dalam sebuah LMS itu ya di sini kita semua kelompokkan di sini. Pertama melalui aktivitas, yang kedua melalui resources begitu. Jadi sumber-sumber pembelajaran kita itu bisa kita kelompokkan, kita simpan di sini. Kalau di kelas kita bisa menerangkan suatu konsep, kemudian siswanya lupa begitu, ya sudah gitu ya. Walaupun kita menerangkan ulang, kemungkinan tidak sama. Tapi kalau dengan pendekatan digital, siswa mau mengulang berapa kali pun itu tidak jadi masalah, dan itu malah bagus gitu ya untuk disesuaikan dengan kemampuan siswanya masing-masing. Nah, ini salah satunya mungkin yang bisa diperlihatkan. Nah, jadi setiap pertemuan saya ini sebetulnya Bapak Ibu bisa disetting sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Misalkan kita mau coba
coba saja kita masuk ke aktivitas page misalkan. Nah, di sini kita bisa memberikan nama aktivitasnya apa, diterangkan bentuk deskripsinya seperti apa, apakah deskripsi yang disampaikan tersebut mau dimunculkan di display di halaman website kita. Jadi kita otomatis nih dengan membuat ini tuh kita punya website gitu, punya yang bisa disampaikan. Kemudian, nah ini bisa pengaturan-pengaturannya bisa disesuaikan dan tidak tahu semuanya pun Bapak Ibu bisa tetap bisa memiliki e-learning ini begitu ya. Jadi Bapak Ibu resources mata pelajaran masing-masing itu sudah pasti punya begitu. Tapi bagaimana itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah siklus 360 derajat pembelajaran yang tidak terbatas waktu begitu ya. Salah satunya tools yang kita gunakan adalah learning management system begitu. Nah, sampai batasan kompetensi yang akan kita gunakan bisa kita atur di sini gitu. Kemudian apakah ini sifatnya apa namanya ada semacam kalau ingin membuka pertemuan kedua yang di sini begitu Bapak Ibu ya, maka harus selesai dulu yang ke satu begitu. Maka baru nomor 2 itu muncul. Nah, kita bisa perlakukan seperti itu. Dan ini sangat fleksibel sekali, bisa diatur waktunya, kapan mulainya, kapan berhentinya. Gitu. Ini pengaturannya menurut saya sih sangat friendly begitu ya, mudah saja, tidak harus mengerti bahasa Inggris gitu. Sebagai saya yang kurang, kalau yang sudah mengerti ya tentu saja akan lebih memahaminya lebih ini ya, lebih baik begitu. Nah, ini contoh kita masuk ke dalam sebuah learning management system begitu. Nah, terus prakteknya nanti bagaimana sih siswanya begitu ya? Ya, Bapak Ibu siswa itu melihat sebuah, nah di sini pertemuan misalkan kita mau tahu capaian lulusannya. Nah, ketika diklik sebelah sini ya, sebelah kiri, ini merupakan menunya, itu akan muncul di sebelah kanannya nanti, nah seperti ini begitu. Jadi persis seperti website pada umumnya, hanya saja mungkin ini berbeda gitu ya. Kenapa berbeda? Kalau di website itu kan bukan learning management system, kita nggak tahu nih ketika siswa ini mengklik ini itu jam berapa, dia membaca tanpa menggeser. Nih, saya scroll seperti ini bisa jadi tidak dibaca Bapak Ibu ya, tapi kita bisa ketahuan menyimpan ini beberapa detik di layar pertama yang muncul ini begitu ya, kemudian digeser ke bawahnya misalkan ke pelajaran selanjutnya kalau agak panjang gitu. Nah, itu nanti ketemu di report activities dari masing-masing siswanya itu bisa ketemu. Nah, bagaimana siswa mau memberikan tanggapan? Nah, kita bisa langsung aja add discussion topik di sini. Topik tentang ini tuh mau diajukan diskusi. Nah, tinggal klik nanti kita sebagai dosen atau sebagai guru bisa melihat ada topik yang diajukan sebagai tema diskusi pada ini tema capaian pembelajaran kelulusan. Demikian juga selanjutnya Bapak Ibu tinggal ya seperti biasa ya. Nah, saya sedikit mau menyampaikan apa bedanya dengan yang free. Nah, mungkin ini terlihat Bapak Ibu ya. Salah satunya kita bisa meremove iklan-iklan yang muncul begitu. Kemudian ada fasilitas bisa up to sampai 10 GB gitu. Maksudnya apa? Nah, maksudnya kalau Bapak Ibu mau menyertakan tugas siswa ya atau mahasiswa seperti saya di sini pertemuan ketiga nih. Pertemuan ketiga saya mengharuskan mahasiswa untuk mengupload topik dan judul penelitian. Nah, ketika ini tidak dibatasi, maka 10 GB ini akan habis gitu ya, seperti itu. Nah, ada cara lainnya, itu yang tadi saya sebut inovasi yang lain. Bahwa tidak harus diupload ke website kita gitu. Tapi yang diupload itu adalah URL dari Google Drive-nya mereka gitu. Sehingga kalau kita buka, ya itu tidak menjadi beban bagi website LMS kita, Learning Management System kita. Begitupun dengan YouTube gitu. Kita masukkan hanya linknya saja, kita copy paste dari link yang ingin kita tampilkan di website kita, maka itu bisa mengurangi beban ini.
Misalkan kita contohkan di pertemuan, nah ini pertemuan ke-6. Nah, kalau kita klik misalkan sini ya, jenis penelitian ini. Nah, ini. Sepertinya ini ada di YouTube di website saya gitu ya. Padahal saya hanya menyertakan linknya saja gitu. Walaupun ini bisa di play di sini ya, tidak harus ke menu baru begitu. Ini tinggal di play saja di sini itu sebagaimana biasa. Tapi kalau kita ingin memperlebar seperti ini juga biasa gitu. Atau kita mau sekedar mengklik alamat URL dari YouTube ini, ya itu juga bisa ya, tinggal nanti setelah membuka seperti ini di sini akan muncul nih alamat URL yang bisa di ya. Ngomongin Pak Ngerti sih bahasa Indonesia alamat elektronik di sekolah dinas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan kita juga bisa merahasiakan aktivitas kita ya, ini dimodifikasi kapan, ini sebetulnya bisa dirahasiakan tanpa diketahui oleh mahasiswa kita atau siswa kita, kapan sebetulnya kita menambahkan resources dalam LMS kita gitu. Nah, mungkin seperti itu prakteknya Bapak Ibu lebih mudah ya, insya Allah lebih mudah. Jika Bapak Ibu mau workshop juga mungkin nanti difasilitasi sama AIC ya secara free. Yang penting targetnya 1 jam, bisa punya e-learning sendiri. Itu bagus, bisa insya Allah Pak. Begitu ya. Iya, ini nampaknya harus praktek Bu Kapri ini. Tidak gitu. cukup harus ada lanjutannya teori. ini Kang Asep Harus ya. iya betul, ini harus ada lanjutannya. Ini kayaknya pembuka ini nanti harus ada workshop yang memang benar-benar bagaimana kita bikinnya dari awal sampai akhir, karena ini menarik sekali. Tapi ini Pak ada pertanyaan nih. Apa Ya, katanya ya. perbedaannya Genomio ini dengan Google Classroom? Ya. Ya, sebetulnya Genomio itu lebih kepada penyedia web servernya ya. Mungkin pertanyaannya Moodle dengan Google Classroom gitu. Nah, mungkin di kompleksitasnya Pak ya. Kalau Google Classroom itu menurut saya sih memang sangat friendly, sangat userly begitu ya. Tapi ya sesuai juga dengan aktivitas dan resources yang bisa dimunculkan di sana begitu. Artinya aktivitas yang tadi itu kalau mungkin saya lupa yang sudah berlangganan, ada juga salah satu itu sangat berbeda sekali Pak fasilitas yang ada di dalamnya itu. Tapi selama saya memakai yang berlangganan dengan yang free itu persisnya yang di berlangganan itu juga yang saya gunakan yang ada di free begitu Pak. Jadi mungkin bisa literasi learning management system di Indonesia itu masih secara umum lah, tidak menuntut secara kompleks gitu, tidak terlalu kompleks seperti yang mungkin yang sudah ada di luar negeri gitu. Begitu ya. Tapi secara sistem ya itu sama-sama konsepnya adalah learning management system gitu. Learning management system. Nanti kita bisa melihat ada semacam perbedaan yang mencolok ketika beberapa fasilitas yang tadi ya yang digunakannya itu ada banyak yang tidak ada di Google Classroom begitu. Pertanyaan mungkin izin saya lanjutkan pertanyaannya, boleh nggak kalau kita tidak menggunakan Google tapi menggunakan Google Classroom? Nah, itu sangat boleh ya, tergantung kepentingannya. Mungkin improvementnya nanti kita harus punya juga modal begitu. Gitu mungkin Pak Asep ya. Jadi Genomio itu memang dari semacam dari Google itu sendiri ya. Kalau tadi Pak kan ada yang free, kemudian ada yang berbayar. Itu kalau boleh tahu itu yang berbayarnya berapa ya? Apakah ada pilihan atau memang itu dan berapa bayarnya gitu? Oh iya. Ya, kalau di di Genomio itu servernya lebih kepada ya pilihan betul ya. Ada lebih kepada kapasitas, Pak. Kalau misalkan universitas gitu ya rata-rata pasti berbayar. Karena jumlah mahasiswanya mungkin di atas ya 5.000 gitu ya. Nah, karena nah itu tadi kalau saya sih walaupun di atas 5.000 saya coba
lihat itu lebih kepada aktivitas dan resourcesnya. Ketika yang dibutuhkan, yang dipakai itu yang free sudah cukup. Kalau saya lebih memilih yang free begitu. Kenapa? Karena memang agak besar Pak, lumayan. Kita bisa lihat sebetulnya di Genomio-nya bisa ya di sini. Di Genomio. Jadi kalau kita masuk ke tab baru terus diketikkan saja di Google Genomio gitu, ada pilihan harganya Pak di sana. Kemudian di Moodle-nya sendiri gitu. Itu sebetulnya bisa diperlakukan secara localhost Pak kalau Google-nya. Jadi tidak pakai web server begitu ya, tidak pakai web server tapi pakai localhost, itu juga bisa. Nah, itu yang saya praktekkan di sekolah. Jadi semua sekolah itu nge-link ke satu server gitu ya, di mana itu tidak online gitu. Jadi hanya bisa dibuka aksesnya di sekolah. Nah, itu mungkin untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti CBT gitu ya. Jadi CBT-nya hanya bisa di sekolah gitu. Seperti itu kalau terkait dengan harga mungkin Pak ya. Oke, baik, ini ada di chat. Iya. Saya coba buka Genomio, Totara currently our service Oh available. yes, ya tadi yang saya sampaikan ya. Harus ada Oh, inovasi yang lain ya. Nah, misalkan di sini saya buka, ini saya pakai cari di sini sebentar. Nah, di sini nanti di manajemen extensionnya tergantung Bapak Ibu pakainya apa ya, bisa pakai Chrome, bisa pakai Mozilla, saya pakai Mozilla gitu. Nanti dicari bagaimana VPN-nya itu bisa disambungkan ke Kanada gitu. Nah, ininya di sininya di awalnya gitu. Nah, ini kan kalau kita login terus kemudian jadi di Indonesia itu tidak difasilitasi Genomio gitulah kurang lebih ya mungkin itunya tuh oh, artinya itu. Ya. oke. Jadi memang kita harus menggunakan server Kanada. Artinya kita menggunakan VPN ya, Pak. VPN Oke. Kanada. Tapi kalau untuk ini mungkin Pak, pertanyaannya untuk keamanan, apakah dari segi ini menggunakan Genomio ini aman untuk Ya, digunakan? ya. Saya sudah coba beberapa ya, tapi alhamdulillah ini berapa tahun saya membuat yang ini nih, yang pendidikan karakter berbasis e-learning ya, manajemen sistem. Ini sudah beberapa tahun dan saya tetap tidak beralih ke langganan gitu ya. Jadi kalau nanti suatu saat tiba-tiba web kita tidak muncul begitu, nah itu biasanya kalau 3 bulan tidak dibuka Bapak Ibu. Oh. Ya, tidak login selama 3 bulan biasanya mereka tutup gitu. Tapi di sana itu ada pertanyaan, apakah Anda mau merestore alamat website Anda begitu ya. Nah, ketika kita klik itu kembali lagi seperti ini gitu. Saya udah beberapa kali di restore ini karena udah lewat 3 bulan tidak dibuka gitu. Karena ini sifatnya kontemporer ya, kalau ada pelatihan ini baru dibuka. Gitu. Kalau tidak ya berarti yang lain yang dibuka begitu. Seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi prinsipnya memang Genomio dan Google Classroom itu pada dasarnya sama-sama LMS mungkin ya, tapi mungkin Betul. ada beberapa fitur yang berbeda dan yang tidak ada di Google Classroom. Google Classroom. Tepat Pak, betul. Oke. Ini ada chat, maaf bolehkah sambil dipraktekkan, saya coba tidak bisa masuk. Oh, mungkin Oh nanti iya. yang tadi pakai VPN ya Pak ya? Ya, harus pakai. Jadi diinstal dulu VPN-nya. Ya, kalau saya ya sudah ya yang ini. Nanti kalau tidak diinstal dulu memang tidak muncul di sini ya, tidak ada gitu. Kalau untuk nama VPN-nya dari apa Pak? Mungkin kita Dari akan sini bantu. Pak, ini yang saya munculkan di sini ya. Terus nanti kalau Bapak kita kebingungan, sebetulnya kita cukup disebutnya itu cari gitu ya sepertinya banyak reviewernya itu dari YouTube gitu ya. Misalkan kita mau menggunakan VPN dari Kanada, misalkan di sini coba. Pak Rahmatullah itu menggunakan browser apa ya? Kalau dari Pak Asep ini menggunakan Saya Mozilla ya. Mozilla ya. Kalau saya di sini Mozilla. menggunakan Chrome. Saya Chrome ya. Pak, Google. Oh, Chrome. Chrome. Ya.
Jadi ini Pak Rahmatullah ya cukup satu kali aja kita gunakan salah satu VPN ini, nanti kita install. Setelah itu bisa di-uninstall lagi Pak, kalau sudah muncul itunya apa Genomio-nya ya, gitu. Jadi nah setelah ini, nah ini kan saya contoh klik yang belum saya install ya. Jadi di sininya ada add to Firefox. Kalau ke Chrome ya nanti di sini ke Chrome. Gitu. Nah ini tinggal di add saja begitu, ditunggu sebentar. Nah ini sudah masuk ke add-on-nya Mozilla ya. Nah, nanti dari sini nah ini kan yang muncul Itali Pak ya. Jadi kita klik di sini cari saja Kanada. Begitu, tinggal begitu. Nanti maka dicoba Pak. Setelah kita ketemu, nah memang biasanya tidak setiap VPN itu lengkap ya. Ada yang tidak ada misalnya Kanadanya begitu ya. Ya kita harus cari sampai betul-betul apa namanya ada Kanadanya. Karena ini Genomioni ini yang disiapkan khususnya dari web servernya Kanada. Nah, Nah, sudah seperti ini kalau sudah on ya di sini yang Kanadanya, Bapak tinggal masuk lagi ke Genomio, maka bisa di restart gitu ya atau di refresh itu bisa muncul yang tadi. Begitu Pak, kurang lebih prakteknya. Pak Asep, apakah ini harus servernya dari Kanada atau boleh dari negara lain? Ya apa ya? Yang lain saya belum mencoba Pak. Ya belum mencoba. Jadi yang sampai saat ini mungkin yang direkomendasikan yang Kanada ya, karena Ya, yang sudah ini. Kanada. Oke. Ya. Mungkin saja bisa sih, tapi saya terus terang belum pernah mencoba yang lain begitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin saya satu lagi saya perlihatkan yang lainnya, Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi sebetulnya model yang tadi itu juga bisa dimonetize begitu ya. Seperti punyanya ini web programmer Unpas begini ya. Jadi saya mengikuti kuliah online Bapak Ibu ini di programmer Kodepolitan namanya. Harganya terjangkau, itu materinya luar biasa. Ini bisa dibuka kapan saja begitu ya. Dan sudah jelas di sini ada durasinya, ada berapa materi, setiap mapel setiap mungkin bisa disebut setiap pokok pembahasan atau setiap mata kuliah itu nanti muncul sertifikat gitu. Terus sebelum muncul sertifikat itu mensyaratkan kita ada semacam mencoba ilmu pengetahuan kita gitu ya tentang apa yang sudah dipelajari. Jadi kalaupun kita ingin tanda kutip agak kurang jujur begitu ya, sepertinya tidak bisa Bapak Ibu ya, karena kurang jujur ingin mendapatkan sertifikat misalkan. Ternyata tidak bisa gitu kalau saya pikir. Karena kalau kita tidak bisa menyelesaikan kuisnya ini, Pak Asep ya, itu satu tidak dapat sertifikat, yang kedua tidak bisa melanjutkan ke course-course yang lain begitu. Nah, ini yang saya maksudkan learning management system gitu. Jadi bukan sekedar bukan sekedar daftar file gitu. Ya, bukan sekedar daftar video gitu yang bisa kita tonton, tapi memang struktur kurikulumnya sudah diperhitungkan seperti ini. Ada tahap 5 back-end JavaScript gitu ya. Baru ke tahap selanjutnya tahap 6 itu back-end dasar gitu. Itu dimulai dari front-end. Nah, kalau kita mulai dari sini, dari bawah, ya tentu saja nanti tidak bisa ya, karena itu require kompetensi yang sebelumnya. Begitu. Nah, ini contoh lain yang saya ikuti. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan kepada Pak Asep, kemudian atau di Google Chat juga boleh. Google Chat. Ya, Di kolom chat chat. ya. Ya, betul. Di kolom chat juga boleh. Ya. Terkait Pak LMS ini. Pak Asep mungkin sambil menunggu dari teman-teman, ini
mungkin ini apakah ini di tingkat kampus? Kalau untuk diaplikasikan di apa ya, di tingkat SMP, SMA, mungkin kan itu ada Ya, perbedaannya. ya, Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih mengencourage, ini kan udah ada LMS-nya, mengencourage betul. studentnya sih supaya bisa, mungkin ini tuh lebih kita memfasilitasi siswa untuk lebih apa ya, self-regulated learning kan ya, untuk Iya, bisa. betul, Nah, betul. nah, Ya, yang ingin saya yang mungkin yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana sih sebenarnya untuk encourage studentnya supaya mau, soalnya ada LMS-nya nih, nanti kita sudah bikin tapi siswanya kurang interest atau kurang apa ya, kurang mau lah, kalau tadi bahasa itu kurang mau untuk mengikuti belajar dengan LMS ini. Apakah ada trik tersendiri untuk ya, siswa tersebut? Terima kasih mungkin. ya. Baik, Bapak Ibu. Sebetulnya untuk literasi itu banyak hal ya yang harus tadi yang saya sebut sebagai inovasi itu memang banyak hal untuk bisa memunculkan itu gitu. Tapi intinya memang di istilah kolaborasi, integrasi itu apa ya? Mempersatukan lingkaran 360 derajat tadi itu di apa? Diproseskan begitu ya, diproseskan. Nah, saya merekomendasikan Bapak Ibu untuk bisa apa ya, bisa mempelajari, mungkin bisa sama-sama belajar gitu dari oh ya maaf ini dari Pak Rahmatullah ya, bisa ya menggunakan HP. Jadi itu sudah disesuaikan Pak dengan apa namanya, dengan ketika kita menggunakan HP dia akan menyesuaikan sendiri begitu bagaimana bentuk tampilannya dan sebagainya. Ya, kembali ke yang Pak Asep sampaikan tadi. Nah, di sini di learning management system ini sebetulnya cyber pedagogi itu arahnya ke sana Pak Asep gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengencourage siswa kita supaya memiliki ketertarikan mungkin ya, memiliki keingintahuan gitu untuk bisa tertarik masuk ke e-learning ini gitu. Seperti itu. Nah, kalau saya contohkan gitu ya, misalkan yang ini, nah yang ini. Ini tuh sebetulnya untuk SD, Pak Asep ya. Jadi untuk SD. Jadi mungkin kalau hanya melihat tampilan ini nggak cocok gitu ya untuk SD. Agak, aduh gimana gitu ya anak SD membaca seperti ini. Nah, tapi sebetulnya tadi bagaimana di rules-nya itu yang kita tekankan gitu. Misalkan menggunakan WhatsApp kita langsung nih. Kita ketika klik ini nih misalkan tujuan peluncuran program organisasi penggerak misalkan gitu. Nah, itu bisa saja jadi secara langsung yang di sininya itu di-copy kemudian diberikan di WhatsApp gitu. Nah, jadi tanpa harus login, anak-anak tetap bisa nonton video yang kita masukkan ke dalam learning management system. Tapi ketika sudah nonton terus nanti bagaimana caranya supaya Ananda itu masuk ya ke e-learning ini, ya tentunya kita membutuhkan feedback. Misalkan coba berikan semacam tanggapan gitu ya dari siswa kita, tentu saja melalui e-learning dari video ini gitu. Nah, mau tidak mau kan harus masuk ke sini gitu ya. Harus masuk ke sini kemudian nanti memberikan feedback atau memberikan komentar begitu. Ya, didiskus yang sudah kita sediakan gitu. Seperti itu. Memang di awal-awal ya sedikit butuh inovasi begitu, edukasi juga. Karena tadi disebut dengan literasi digital itu salah satunya bagaimana mengencourage siswa kita supaya bisa ya cenderung konsisten lah gitu untuk bisa masuk ke sini. Tapi di luar dugaan sebetulnya justru tadi gitu Pak ya, ada ternyata siswa juga yang membuka gitu jam 10 malam, jam 9 gitu, dan kita bisa melihat dengan real time gitu tentang apa yang mereka pelajari di sini. Begitu mungkin Pak Asep ya, secara umumnya seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Asep. Ini Bu Kapli nampaknya memang kita harus praktek ini. Mungkin kita harus Betul. adakan sesi ya nanti untuk Iya. ini bagaimana Bapak Ibu? Setuju, mungkin kita atur bulan depan lah ya, biar pas libur. Nah, kayaknya Siap. pas libur kita Ya. guru-guru bikin LMS, pas masuk guru-guru udah punya LMS-nya gitu. Nah, begitu. Eh, Tahun ajaran Siap. baru sudah ready dengan LMS dengan semua materinya ya. Iya, iya. Saya boleh tanya, Iya, Silakan iya. Ibu. Aduh, eh, jadi Pak ruas ini. Asep, ini pertanyaan pertama nih, saya yang jarang sekali pegang-pegang laptop ya. Pertanyaannya adalah ini Pak Asep bikin ini dari tadinya tahu, terus kemudian bikin itu prosesnya berapa lama? Itu Ya. yang pertama. Tadi saya juga Pak Asep juga menekankan sih kalau bisa ada komunitas. Jadi kalau nggak tahu terus kan saling tanya-tanya, jadi saling Betul, bantu lah ya. Itu mungkin betul. gunanya komunitas. Tapi yang saya juga tanyakan adalah ini kalau anaknya pakai handphone saja, apakah bisa? Terus sekarang ini saya juga agak kecenderungan, ini saya pinginnya melarang anak-anak dengan handphone. Jadi ada jalan keluar nggak? Itu aja sih mungkin yang saya mau tanya. Betul. Pertama kalau ya saya sih lebih cenderung menyarankan ada di komunitas itu ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 1 ya. Gitu. Nah, Kalau kita belajar sendiri itu dari proses nol, memang lama Bu, memang lama. Tapi ada istilah para programmer itu jangan menulis gitu apa yang sudah ditulis oleh orang lain. Nah ini bukan literasi Bu, tapi ya kalau Oke. literasi nggak apa-apa sih menulis yang sudah ditulis orang lain. Maksudnya jika seorang programmer itu sudah menulis sebuah sintak programmer gitu ya, terus kita membuat dari nol, nah itu sebetulnya di komunitas programmer itu kurang kerjaan begitu, kurang kerjaan. Jadi sebaiknya kita itu sebagai praktisi mungkin ya, sebagai ilmu terapan lah dalam dalam konsep kita mah di orang pendidikan gitu ya, digitalisasi ini gitu. Ya cukup bisa menerapkan itu sudah lebih dari sekedar disebut mengenal literasi digital begitu. Itu yang pertama gitu Bu. Jadi ya komunitas gitu ya. Kemudian nanti tidak harus semua tentang model ini tahu begitu ya. Karena kalau dari nol belajar sendiri itu lama. Saya belajar dari sejak S1 ya, termasuk ada salah satu mata kuliah sistem informasi manajemen gitu ya. Yang kita perdalam adalah ini learning management system gitu. Kemudian dibuatkan selanjutnya jadi terbiasa begitu ya membuat pelatihan short course misalkan ada sinkronusnya gitu ya 1 hari, tindak lanjutnya lanjutkan di e-learning gitu, ada semacam begitulah dulu prosesnya gitu, sehingga pada saat kemarin POP dan lain sebagainya ya kita tinggal pakai saja begitu, ada di sekolah juga tinggal pakai saja. Yang jelas lebih kepada definisi sederhananya itu ya tadi bagaimana kita memanage ilmu pengetahuan yang ingin kita share gitu ya kepada siswa kita yang secara real time bisa dibuka kapan saja begitu oleh siswa kita tanpa harus terbatas pada keterbatasan bahasa kita, kemampuan komunikasi kita dalam menjelaskan sesuatu begitu. Karena kita bisa mencari yang bisa lebih menjelaskan tentang sesuatu ilmu itu begitu. Misalkan ya ini saya bisa meminjam foto Pak Nadiem di sini begitu. Contoh lainnya gitu ya. Tanpa saya harus membuat video sendiri misalkan seperti itu. Nah, kecuali kalau kepentingan entertain ya, itu hak cipta dan lain sebagainya, lebih bagus membuat sendiri. Dan untuk membuatnya juga insya Allah bisa banyak AI yang memudahkan kita, Bapak Ibu ya, sangat memudahkan kita. Saya sebetulnya termasuk orang yang kurang rajin begitu, tapi digital ini memberikan paling tidak memudahkan gitu untuk bisa membantu orang yang kurang rajin ini gitu seperti itu. Nah kemudian untuk HP ya, ya kalau di sekolah biasanya Bu kita sebetulnya tadi ya integrasi kurikulumnya ini mau seperti apa gitu. Kalau konsepnya 360 derajat memang tidak bisa dihindari ya. Ananda kita di rumah pakai perangkatnya apa begitu. Ya kalau perangkatnya HP ya mau tidak mau pasti akan menggunakan
perangkat tersebut gitu. Karena konsep kurikulumnya kita ada bisa membuka di rumah. Ada juga sebetulnya learning management system itu yang bisa dibuka itu ketika di sekolah gitu Bu. Nah, biasanya tablet atau menggunakan PC begitu, misalkan di lab gitu. Seperti itu mungkin. Nah, untuk bagaimana sih literasi gadget ini supaya menghindari tanda kutip dari negatifnya, saya kira itu hal yang lain Bapak Ibu ya, tapi kalau kitanya bisa memanfaatkan dengan baik melalui suguhan pembelajaran yang lebih menarik gitu. Misalkan ada sekolah yang terbatas dengan lab kimia atau lab IPA gitu. Nah, sebetulnya kan itu ada lab virtual, Bu, yang bisa menyatukan senyawa apa dengan senyawa apa gitu. Mungkin daripada tidak sama sekali praktek, itu bisa lebih memahamkan mereka gitu. Seperti itu. Ya, Oke. kalau praktek langsungnya ya itu lebih baik. Ya, Begitu ini mungkin, Bu. kata peserta juga, ini butuh praktek nih, terbimbing langsung Iya, nanti. iya, Harus dibimbing langsung nanti nih sama Pak Asep iya, ini. iya, Oke. iya. Ini ada beberapa pertanyaan singkat saja Pak sebelum Pertanyaannya, kita ini. Bisa ya setting baik. waktu untuk ulangan atau tugas di rumah? Bisa, Pak, bisa. Jadi Eh, kita se- membuat hari ini, tapi baru dibuka misalkan minggu depan. Bisa itu. di Otomatis setting. terbuka. Ya, Kemudian setting. hanya diisi dalam durasi periode waktu tertentu gitu bisa Pak. Betul, betul Oke. bisa. Misalkan hanya 30 menit gitu ya, itu Nah, udah ketutup kembali. Ya, gitu. Udah bisa. oke, ini dari pemerusahaan nih, Pak, apakah bisa program modal bisa dimigrasi ke JavaScript atau MSQL nih? Wah, Ini ini ya, udah. tingkat tinggi ya. Bisa, Ini Pak. programmer nih. Iya, program. Bisa, Pak ya. Nah, Mungkin ini yang terlihat di Bapak ini sangat sederhana sekali ya, tidak ada modifikasi CSS begitu. Pakai apalagi sampai ke Java, artinya bisa apa ya, semacam navigasinya itu bisa lebih hidup begitulah. Bisa lebih hidup. Ini yang kode Politan ini sudah masuk ke itu, Pak. Modifikasi-modifikasi yang menggunakan sintak-sintak mungkin kalau MSQL itu database yang kita perlukan gitu ya, kita menyimpan di mana itu bebas sebetulnya. Kalau JavaScript itu ya tadi codingnya kita bisa disesuaikan. Ini kan lebih tampilannya lebih berbeda ya dengan misalnya yang ini. Gitu. Nah ini kan ya seperti ini Pak. Tapi kalau yang ini, nah ini sudah kita bisa klaim voucher di sini. Nah ini tidak ada Pak di Moodle ya gitu, tidak ada di Moodle. Sehingga kalau kita udah kepentingannya itu apa namanya ya komersil begitu ya, ingin jadi komersil mungkin lebih baik berlangganan dan kita sedikit paham tentang modifikasi codingnya gitu, minimal Oke. bahasa pemrograman. Begitu Pak. Oke. Mungkin ini terakhir singkat saja Pak, apakah dalam LMS tersebut sudah tersedia banyak materi terutama pelajaran SD? Oh iya Pak. Jadi saya menyarankan kalau resources itu kita yang punya Pak, kita yang Ya. mengumpulkan gitu ya. Kita yang mengumpulkan. Misalkan saya bisa berikan contoh mana ya? Nah, ini saya sedang mengumpulkan resources untuk sebuah sistem digitalisasi, kan Pak. Nah, saya kumpulkan dulu, Pak, seperti ini. Mungkin kalau Bapak Ibu tadi ada lihat Linktree ya di iSay, nah mungkin seperti ini. Jadi saya buat dulu database resources yang akan saya buat digitalisasinya baik melalui LMS atau melalui yang lain gitu ya. Nah, kita buatkan dulu sendiri. Kumpulkan dulu semuanya gitu. Nah, ada juga misalkan ini ya. Nah, ini. Oke, baik. Ya. Baik, jadi kalau untuk materi memang kita yang mengumpulkan baru kita Sepenuhnya masukkan kita ke yang mengumpul. Betul. Oke, kita baru di input ke LMS. Baik, Betul. Pak Asep ini nampaknya kita udah 20-30 tidak terasa ya memang Iya. ini memang harus praktek ya. Baik, kita akan agendakan ya Bu Kapri. Siap. Siap Bapak Ibu untuk membuat LMS di tahun ajaran baru nanti ya. Ditunggu ya Aisyah, wah ditunggu siap ya kabarnya dari Aisyah. Oke. Untuk tetap up to date tentang kegiatan Aisyah, boleh Bapak Ibu ikuti beberapa media sosial kami, ada di Facebook Aisyah Komunitas Pendidik Indonesia, kemudian juga ada di Instagram aisyah.id. Oke.
Dan kapan harus Pak? jadi member ya, Kang? Dan harus jadi member. Untuk menjadi membership ada di website www.ic.id. Tinggal klik aja member langsung register di sana. Oke. Materinya luar biasa. Terima kasih. Oke, Pak Rahmatullah kapan Pak? Oke, pokoknya stay tune di media sosial kami ya Pak ya. Nanti informasi akan disampaikan di sana. Wah, ini sudah 20.31. Kita mungkin foto bersama dulu ya sebelum closing, foto bersama. Kemudian ini juga tadi kan ada satu buku ya, satu buku kurikulum ngumpet nih yang kita akan apa namanya itu dari daftar hadir ya. Jadi daftar hadir sekarang saya tutup. Sambil ini kita foto bersama yuk, silakan Bapak Ibu dibuka dulu kameranya ya biar terlihat Bapak Ibu yang ganteng dan cantiknya. Luar biasa walaupun malam-malam masih cerah ya. Masih semangat. Masih Jadi kita semangat. tunggu bulan depan Padahal sesinya ini udah bulan Juni ya Bu, udah bulan Mei Juni itu udah akhir semester lagi lumayan sibuk-sibuknya nih. Sibuk-sibuknya. Oke, baik Bapak Ibu silakan. Saya masih tunggu ya Siap. Oh, ada Teh Devi, ada Kak Dahlia. Harusnya kita kopi darat Hebat. juga Bu nih, Aisyah. Oke, baik. Saya mulai dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke, kemudian di slide 2 silahkan Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Di slide 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita sekarang masuk ke yang ditunggu-tunggu. Sudah ada yang masuk 58 padahal tadi ada 100, mungkin belum ini ya. Oke, kita langsung saja di yang 58 ini kita ambil. Sudah ditutup ya daftar hadir. Oke. Oke, kita menggunakan Wheel of Names ya. Jadi nama yang beruntung akan mendapatkan satu buah buku Belum kurikulum di-share ngumpet. ini videonya, Kang? Oh, belum ya? Oke. Ini yang ditulis oleh Ibu Kapri dan anggota Boleh IC. turunin, Ibu duduk. Oke. Biarin dah. Oke. Kita ini ya, kita putar. Siapa yang beruntung mendapatkan satu buah buku kurikulum ngumpet. Oke, ini siapa? Oke, Zulfikar MPD. Bapak Zulfikar, apakah ada di sini? Kita panggil dulu. Kalau tidak ada, kita nggak jadi dapat bukunya. Kita diskualifikasi. Ada Pak, Oke. ada hadir. Oh, hadir. Oke, Pak Zulfikar, silakan hubungi admin Aisyah ya untuk alamatnya. Nanti buku akan dikirim ya dalam 3 hari paling cepat. Oke, selamat Pak Zulfikar. Untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, kalau yang belum beruntung, tetap ikuti kegiatan Aisyah karena akan selalu ada kegiatan yang menarik dan tentunya dengan door prize yang menarik juga. Untuk tetap up to date, jangan lupa ikuti media sosial kami di Instagram @aisyah.id atau di Facebook IC Komunitas Pendidik Indonesia dan websitenya untuk menjadi member di www.ic.id. Oke, baik. Terima kasih untuk malam ini Pak Asep, materinya yang luar biasa. Terima kasih juga Bu Kapri untuk selalu menemani semangatnya untuk mensupport kami para guru untuk selalu apa ya namanya berkembang, develop gitu. Oke, dan tentunya untuk Bapak Ibu semua yang selalu semangat sebagai apa ya namanya pembelajar sepanjang hayat. Kalau kata Aisyah, keep learning ya. Oke, sekian dari kami dan saya Asep dari Permana. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akan bertemu lagi di kegiatan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi Selamat ya Pak wabarakatuh. Asep, keren banget tuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala Terima Terima kasih Pak kekurangan. Asep. Ya, Ya, terima sama-sama kasih Pak Bapak Ibu. Musa sudah join, Pak Riki. Izin live. Congratulations Bu Capri, Pak Terima Asep. kasih Mbak Devi, Teh Sami-sami Devi, Bu thank Devi. you. Iya, iya. Udah baru sempro ya, hebat. Wah, Bareng ini Pak Asep kemarin. Wah, hebat. Saya yang nih harus konsentrasi.
Teman-teman, nuhun sedayana. Assalamualaikum. Mari Saya pamit Terima undur. ya. kasih semuanya Ibu kasih Bapak. semuanya. Ya, Sampai Izin ketemu di kegiatan keluar. selanjutnya. Mari. Terima kasih.